Siap, hormat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Ibu. Melvi baju kancing. Iya, anak pintar. Oke, baik anak-anak semua. Bagaimana keadaannya, sehat kok? Sehat, Ibu. Ini siapa yang taruh kursi di sini Iya, nih? Ibu. Tadi siapa yang pikir nih? Ius. Memang Ius nih. Tenang. Oke, anak-anak sudah makan toh? Sudah, Ibu. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih buat kalian sudah menyiapkan diri masing-masing dengan baik. Hari ini kita kan mau belajar. Tapi kalau mau belajar kita harus awali dengan apa? Berdoa. Baiklah, kalau begitu Ibu minta satu orang maju berdoa. Saya, Ibu. Iya, aduh pintar sekali Vera, maju sudah. Yang punya agama cuma Vera saja kan? Iya, Ibu, kami sudah, Ibu. Oke, baiklah. Vera biasa sedikit ke sana anak. Oke, Ibu guru, teman-teman Maju semua. sana. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Kakak Vera, sekarang Sama-sama, kembali. Oke, baik. Nah, anak-anak semua Ibu minta kalian berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Profil Pancasila dulu. Menyanyi yang semangat, Siap. Aduh, pintar sekali buku anak-anak ini. Oke, nih 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebenaran global gotong royong mandiri. Kreatif dan berkreativitas. Oke, tepuk good job, asik. Good job, asik. Yes. Oke, anak kita silakan duduk. Oke, Ibu mau mengecek kandidat dulu ya. Melvin Adu, Hadir, Bu. Ius Ganteng, Hadir, Ibu. Maria Angela, hadir Bu. Reva Haldi, Vera, hadir Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Hadir. Oke, pintar. Baik anak-anak. Ini kita kan ada di Kota Kupang toh? Nah, menurut kalian kita tidak usah bahas yang di Kota Kupang. Nah, di dalam kelas ini kan anak-anak kelas 4 toh. Anak-anak kelas 4 ini semuanya berasal dari daerah mana, Sa? Apakah semuanya berasal dari daerah yang sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Ini siapa yang mau jawab duluan? Saya, Ibu. Vera dari mana? Saya dari Rote, Ibu. Oh, Vera dari Rote. Kalau yang lain? Saya, Ibu. Iya, Yus. Saya dari Mumere, Ibu. Mau mere, ada lagi kok? Saya Manggarai, Ibu. Oh, Manggarai, siapa lagi yang belum? Saya, Bu, dari Oh, Sabu, Ibu. Sabu, Melvin dari Sabu. Dewi dari Timur, Kakak Nuci dari mana? Dari Rote. Oke, baiklah dari Rote. Jadi di sini Rote ada 2 orang, ada Sabu, ada Timur, ada Manggarai. Manggarai dan apa? Mumere. Momere, ya betul. Ada Manggarai, Momere juga. Nah, anak-anak, kalian kan di dalam kelas ini biasa main sama-sama toh? Iya, Iya, main Ibu. sama-sama. Biasa Iya. bermain sama-sama, bisa saling berlaku juga pesan deh. Iya. Siapa yang paling nakal? Ius. Oke, berarti Ius dan Melvin yang paling nakal deh. Nakal sedua laki-laki nih. Tapi kalian sering main sama-sama toh? Iya. Kalau main sama-sama tuh senang pesan deh. Senang. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kalian di dalam kelas ini nih bisa bermain bersama-sama dengan rukun dan tertib? Menurut kalian kenapa? Karena kami bersaudara, Ibu. Karena kami bersaudara. Oke, ada lagi kau yang tahu? Karena apa? Karena apa kira-kira? Kalian bisa sama-sama nih karena apa? Ada yang bisa jawab kok? Ada yang bisa jawab kok? Aturan. Karena Nunci bilang karena ada aturan. Iya, kalau Kakak Yus bilang karena kalian bersaudara. Kakak Nunci bilang karena ada aturan. Oke. Kalian kalau di Kupang biasa lihat orang dulu hidup dengan rukun dan tertib tidak? Biasa lihat, Ibu. Ada yang tertib, Ada yang tidak juga, Ibu. ada yang tertib, ada yang tidak. Tidak. Baiklah, Ibu senang
Jadi pertama kita itu bersaudara sehingga kita harus hidup rukun dan tertib. Kita bisa hidup rukun dan tertib itu karena ada yang namanya aturan. Aturan itu biasa juga disebut dengan yang namanya norma ya. Norma itu sama dengan aturan tadi ya. Aturan. Kira-kira di kelas itu kalau tidak ada aturan untuk kalian bisa tertib tidak? Tidak. Contohnya tadi ibu pas di luar kalian beribut-ribut toh? Tuh. Nah, untuk itu kita akan membahas terkait norma dan aturan ini dalam pelajaran IPAS. Kita sudah masuk di bab 8. Coba sama-sama bab 8 ini apa? Membangun masyarakat yang beradab. Oke, ada yang tahu apa itu beradab? Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, ibu kasih tahu ya. Jadi beradab itu tuh dia berkaitan erat dengan yang namanya etika, sopan santun, sikap-sikap yang santun, sikap-sikap yang beretika itu disebut dengan istilah beradab. Jadi kadang tuh misalnya kalau kalian dengar di kalian pun tetangga tuh kalau ada yang sementara bertengkar tuh pasti ada orang yang bilang kamu ini tidak beradab karena dia itu tidak sopan, dia buat yang aneh. Iya, saya sering dengar begitu, Ibu. Dari siapa? Dari tetangga, Ibu. Tetangga yang bilang di Melvin kok? Iya, iya. Oh berarti Melvin. Berarti Melvin kurang sopan, makanya dibilang tidak beradab. Iya. Tidak boleh Melvin. Iya, Ibu, siap, Ibu. Melvin buat apa memangnya? Lempar rumah, Ibu. Iya Melvin itu tidak beradab Melvin. Aduh Melvin nanti sebentar habis pelajaran ketemu dengan ibu dulu Siap, Ibu. Bisa lempar-lempar orang punya rumah nih bagaimana nih? Oke, ibu jelaskan dulu sedikit ya tujuan kalian belajar ini untuk apa. Jadi tujuan kalian belajar itu yang pertama, ibu minta ini Kak Vera baca yang pertama. Apa itu norma dan adat istiadat? Iya, kalian akan belajar tentang apa itu norma dan adat istiadat. Istiadat. Yang kedua siapa yang mau baca? Saya, Bu. Yang Monci. Membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, siapa lagi yang baca ketiga? Saya, Bu. Ya Melvin. Mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Iya, jadi di bab 8 tuh kalian akan belajar 3 materi. Tapi khusus hari ini kalian akan belajar yang poin pertama tentang apa itu norma dan adat istiadat. Nanti ini untuk yang kedua dan ketiga kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalian silakan buka buku cetak halaman 195. Nanti yang tidak ada buku tenang, ibu nanti bantu tampilkan di sini. Oke, nanti dari buku cetak itu kalian lihat di halaman 195 tuh ada percakapan toh? Ya, Ibu. Ya, ini dia punya percakapan. Jadi kita budayakan membaca dulu ya, kita literasi dulu sedikit ya. Ibu minta satu orang yang baca dulu. Itu kan ada 3 orang toh. Jadi yang baju merah siapa? Saya, Ibu. Nonci baju merah, yang baju ini putih merah siapa? Baju Yus, seragam. Yus, Yus. Yus. Oke. Nah, Melvin ini tunjuk-tunjuk. Nah, Melvin mau Melvin tadi sudah jawab. Dewi yang baju biru Ya. Iya, baca kuat toh. Pertama, ibu minta yang Nonci duluan. Ayo baca Su. Banu, kenapa kamu masih menggunakan seragam sekolah? Kalau aku pulang ke rumah untuk berganti pakaian, aku pasti malas untuk bermain. Sebaiknya kamu pulang terlebih dahulu untuk berganti pakaian dan meminta izin untuk bermain bersama kami. Oke, semua sudah dengar percakapan di depan toh? Sudah. Ya. Oke. Menurut kalian, sikap yang dilakukan oleh Banu ini termasuk sikap yang beradab atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengganti pakaian. Angel, ya kenapa Angel? Karena tidak mengganti pakaian seragam. Iya, tidak mengganti pakaian seragam. Terus kira-kira menurut kalian yang disampaikan oleh teman yang berbaju biru tadi yang dibacakan oleh Dewi itu baik tidak? Baik. Iya, baik. Jadi di situ dia suruh apa? Dan Sebaiknya pulang untuk menggunakan pakaian pakaian seizin. Iya, coba ibu satu orang saja yang jawab. Iya. Saya, Bu. Iya. Dia menyuruh Banu untuk meminta izin terlebih dahulu
dia orang tuanya, kemudian mengganti pakaian lalu bermain bersama dengan kami. Oke, tepuk tangan dulu buat Melvin. Iya, jadi di sini dia suruh untuk berganti pakaian, terus harus minta izin ke orang tua. Nah, dua hal ini, ganti pakaian dan juga minta izin, itu termasuk dalam sikap yang beradab. Ya, beradab. Jadi siapa di sini yang suka kalau mau bermain minta izin dari orang tua? Saya. Oh, Ius kenapa? Saya lagi bermain saja ibu dan berjalan. Paham gak sih Ius punya baju seragam ini kotor sekali? Ya, ibu biasa begitu ibu. Iya, kalau Melvin tidak. Tidak ibu. Tapi Melvin jangan lempar orang punya rumah Iya, lagi. Ibu. Melvin ini. Iya, jadi lain kali harus minta izin, lalu harus ganti pakaian dulu Ius, nanti baju seragam kotor. Gitu ya Ius. Ya, ini sudah dijelaskan tadi toh bahwa beradab itu maksudnya kesopanan. Ada juga keramahan. Apalagi Dan menjalankan ikut iya. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Nah, kalau kalian melakukan perilaku yang baik, nanti orang pasti akan bilang, oh Melvin ini anak yang beradab. Oh Ius ini beradab. Oh kakak Moji ini anak yang beradab. Tapi kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu disebut tidak beradab. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia itu punya sifat-sifat yang berbeda-beda toh. Asal juga beda-beda kalian toh. Iya. Tapi kalian bisa hidup dengan rukun karena ada yang namanya norma. Ya. Norma ini yang tadi kakak Muncit bilang dengan apa? Aturan. Seperti itu. Ini lihat di sini ada gambar beragam kita. Baiklah. Nah, nanti untuk tujuan pembelajarannya hari ini, pertama melalui kegiatan literasi dan mengamati, guru maka peserta didik dapat yang pertama kalian harus bisa mengidentifikasikan definisi norma dengan baik, juga definisi adat istiadat. Lalu nanti ada kegiatan kolaborasi ya. Kolaborasi kelompok, siapa yang suka kegiatan diskusi kelompok? Saya. Iya, kakak Melvin tidak kok. Nanti kalian akan mengidentifikasikan norma atau adat istiadat. Jadi kalian tadi kan sudah membaca toh, sudah membaca, lalu nanti kalian ada juga yang namanya diskusi kelompok. Nanti jangan lupa ya catat yang di bagian situ ya, sama sudah catat habis ya, itu sudah hapus ya? Sudah, Ibu. Oke. Ini ibu minta satu orang lagi ini baca percakapan yang ada di depan loh. Ini ada di buku halaman 196. Ini itu kan ada 5 orang. Bapak kalian ada 6 ya? 6. Nah siapa ya yang angkat tangan paling cepat ya yang ini baca 1, 2, 3 Ibu. Oke. Melvin jangan Ibu. Oke, berarti ini Vera duluan. Iya ibu. Yang baju merah coba baca. Dara, ceritakan keunikan Bali kepada kami. Dewi. Di sana ada istiadatnya tentang ya. Angel. Bagaimana Ibu yang saat nyepi? Saat nyepi di sana tidak ada aktivitas di luar. Oke, Melvin baju biru sama-sama. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Ini Nunci lagi. Yang kalian katakan benar teman. Oke, di sini dia menjelaskan tentang adat istiadat di mana? Bali. Adat istiadat apa? Hari Raya Nyepi. Hari Raya. Iya, kalau di Bali itu kalau hari raya nyepi namanya kan sudah nyepi. Jadi situasinya juga harus sepi. Kalian kan baru-baru bulan Maret itu ada libur hari raya nyepi toh? Iya, Ya, itu untuk menghargai adat istiadat atau kebiasaan dari orang-orang Bali. Karena hari raya nyepi, maka di sini coba satu orang kasih tahu. Ibu tutup dulu. Hari raya nyepi itu tuh disuruh harus buat apa sah kalau di Bali? Kebiasaan orang hari raya nyepi tadi di percakapan.
Tidak menyalakan lampu. Iya, lampu. Betul kok? Lampu boleh kakak Nunci. Jawabannya bagus, tapi kalau lampu itu masih boleh. Apa saja? Kayak ibu. Iya, kakak Ius. Suasana harus sepi dan tenang ibu. Iya, sepi dan tenang. Jadi tidak boleh kasih nyala suara-suara yang berisik. Bahkan harus sampai ada yang namanya libur dari aktivitas. Kalau kita di sini masih bisa ada aktivitas, tapi kalau di Bali mereka betul-betul sepi dan tidak kemana-mana. Berarti tidak boleh keluar rumah Pak Ibu? Iya, tidak boleh keluar rumah juga. Keluar rumah kecuali semalam dulu. Terus nanti keluar rumah tapi hanya untuk upacaranya saja. Begitu. Oke. Nah, berdasarkan percakapan yang telah kalian baca tadi, Ibu jelaskan sedikit ya, bahwa norma itu merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu ada yang namanya norma yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kalau norma yang tertulis itu yang seperti ini, jadi dia ada satu, misalnya contohnya kita punya jadwal pikir di sini kan ada tulisan toh, itu namanya norma yang tertulis atau aturan yang tertulis. Sekali lagi norma itu maksudnya aturan. Jadi aturan-aturan yang ada di sekitar kita itu disebut norma. Kalau tadi jadwal pikir itu termasuk norma yang tertulis. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh kalau norma yang tidak tertulis itu apa? Aturan yang tidak tertulis di kitab kelas misalnya. Ada yang tahu? Saya akan menci. Sopan santun. Iya, sopan santun. Harus sopan saat belajar. Sopan saat belajar itu merupakan aturan atau norma yang tidak tertulis. Lalu misalnya Ibu kasih contoh aturan tidak tertulis, kalian ke sekolahnya itu tidak boleh terlambat. Itu namanya salah satu bentuk aturan tidak tertulis. Tapi kalau menggunakan seragam itu juga kadang kalau ditulis, ada yang sekolahnya tulis lalu kasih di dokumen ke orang tua, itu namanya aturan yang tertulis. Tapi kalau misalnya aturan yang tidak tertulis, itu berarti dia tidak tulis dalam sebuah file. Sampai di sini bisa mengerti kok? Bisa. Oke, coba ada yang bisa kasih aturan atau norma tidak tertulis di lingkungan rumah kalian? Di kalian punya rumah misalnya, kalau kayak ibu punya aturan di rumah yang tidak tertulis itu adalah kalau bangun pagi harus ini apa? Menyimpan tempat tidur. Itu aturan dari ibu rumah. Kalau kalian ada kok? Ada Ibu. Apa kata Monci? Kalau orang tua tidur siang kan sembari Ibu. Iya, itu merupakan salah satu aturan tidak tertulis. Kata Monci ini pintar sekali. Ibu suka ya. Coba gujak dulu untuk sabar ya. Untuk Kak Monci ya. Kamu gujak. Gujak asik. Gujak asik. Yes. Oke, baiklah. Ini contoh aturan tertulis itu misalnya kita tuh punya hukum-hukum di Indonesia kok. Misalnya ada aturan tentang membawa kendaraan. Jadi kalau kalian bawa kendaraan tuh ada aturan tertulis bahwa kalian harus pakai helm, harus punya SIM, apalagi STNK. Pintar STNK, betul sekali. Norma tidak tertulis itu biasanya dia itu ada dalam kehidupan masyarakat. Dan ini dia aturan ya. Dia inti. Aturan tidak tertulis itu dia biasanya berbeda-beda di setiap tempat. Contohnya kalau di kelas tidak boleh ribut saat pelajaran. Kalau tadi kata Nunci di rumah aturannya adalah kalau ini orang tua tidur siang tidak boleh ribut. Kalau ini ibu punya kan, kalau misalnya bangun pagi harus atur tempat tidur. Kalau pakai Angel punya aturan di rumah apa? Tidak boleh mati. Iya, itu aturan tidak tertulis di rumahnya KKN Angel. Seperti itu ya, sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, baiklah. Jadi nilai dan norma itu membentuk sesuatu yang disebut dengan adat istiadat. Jadi yang pertama itu tuh ada norma dulu. Ada dulu yang namanya norma. Ada dulu yang namanya
Sudah ibu. Sudah ada dulu yang namanya norma itu kita sebut dengan apa? Aturan. Karena ada norma dan aturan itu sehingga membentuk yang namanya adat istiadat. Iya, membentuk adat istiadat. Adat istiadat ini nih atau biasanya bahasa halusnya itu kebiasaan. Punya sebelum berangkat tuh biasanya ibu punya bapak dengan mama tuh kasih tanda salib di kepala karena ibu orang Katolik. Sama dengan saya. Sama juga dengan kakek Angel. Iya, itu merupakan adat istiadat atau kebiasaan di rumah. Seperti itu. Baik anak-anak sekalian, adat istiadat itu merupakan bagian dari aturan tidak tertulis. Ya, jadi adat istiadat ini masuk dalam aturan tidak tertulis ya. Dia itu masuk aturan tidak tertulis. Begitu. Oke. Habis ini kita mau bentuk kelompok ya. Ya, jadi tulis dulu ibu bikin dia ungkapan konsep di sini baik-baik Kak. Ibu catat tuh ibu. Tadi kan ibu sudah ada catat sedikit saja. Norma itu disebut aturan. Norma itu disebut aturan. Ini kita aturan itu ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat itu masuk aturan apa? Tidak tertulis ibu. Iya, pintar kakek Angel. Terima kasih sudah catat habis tadi. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh adat istiadat. Yang ini nih contoh adat istiadat atau kebiasaan umum Kalau tadi kakek Angel punya tidak boleh mati, ya kan? Ini ada lagi. Ada yang bisa baca kok atau yang bisa lihat di gambar ini dia tunjukkan apa Ketuk pintu ya, harus ketuk pintu atau permisi. Jadi kalau kalian ketemu ada orang di depan kalian jalan harus begini ya. Permisi. Harus begini ya. Ibu biasa lihat ini ius itu kalau bermain ada kawan atau guru tuh jalan memang susah. Dia Ibu dia suka begitu ibu. Coba kakak Yus coba bangun dulu. Ibu mau kakak Yus kasih contoh. Ini apa kalau misalnya jalan di sini kakak Yus? maju tuh ibu. Di sini. Iya maju kemana? Ibu berlapis Ibu berlapis aja. Permisi. Iya. Ya Yus. Ya sudah. Oke sudah kembali sudah Kak Yus. Jadi begitu ya kalau ada orang mau masuk kelas harus ketuk pintu. Ingat itu Ius. Nanti kalau ibu kalau dapat bermain Ius tidak permisi nanti ibu kasih hukum. Lalu tadi Kak Musi bilang kalau mau berangkat atau pulang harus Saling kepada orang tua. Iya betul. Ya ini kalau ini contoh adat istiadat khusus Ini khusus kalau misalnya di Maumere ini kakak Yus. Kalau kakak Yus nanti nikah, kakak Yus pakai baju adat seperti itu. Dia ada namanya Yus. Nanti Yus cari pasangan kalau Yus sudah besar nikah. Yus ibu. Iya, itu mirip Yus Bisa diom. Oh Yus ada om kan? Ya, jadi depo ada namanya upacara adat pernikahan. Upacara adatnya menggunakan pakaian adat yang ada di sini di gambar. Lalu ini merupakan merupakan salah satu upacara adat pemakaman dari Sumba. Sumba di sini tidak ada orang Sumba. Tidak ada. Saya banyak kenal orang Sumba. Oh, kenal orang Sumba. Nanti mereka kalau ini meninggal, misi harus seperti ini. Jadi mereka punya peti itu harus tutup dengan kain adat. Harus pikulnya seperti ini juga. Ya, ini merupakan adat istiadat khusus yang ada di daerah Sumba. Nah, ini lagi orang Manggarai Tonu, ya Angel. Biasa lihat ini tidak? Biasa ibu. Biasa loh. Dan caci itu. Iya, ini merupakan salah satu upacara Pampi Wairebo yang biasanya itu harus diselipkan dengan tarian Caci. Caci itu mereka tidak pakai baju, Iya ibu. Terus mereka betul-betul pukul sampai yang belakang itu badan luka-luka semua. Tapi itu namanya upacara adat. Jadi mereka harus tetap lakukan. Begitu. Ini bukan contoh beberapa ya. Kalau ini di ibu punya daerah di Adunara.
Mereka ini ada tarian seperti ini, mereka pegang tombak. Dan parang Iya betul-betul ini tombak dengan parang. Ya, tidak, mereka tidak potong. Ini mereka kan sudah biasa tuh, jadi hanya untuk atribut. Mereka menari ini. Tarian ini dibawakan oleh kaum laki-laki. Jadi ini ciri khas dari adat orang Adonara gitu. Oke. Sekarang kita akan apa di depan ini bisa baca? Mari berkolaborasi. Ya. Kolaborasi itu apa, Ibu? Berkolaborasi itu kalian akan bekerja sama, kalian akan saling mendorong, membantu dalam melakukan sebuah kegiatan. Jadi kolaborasi itu kalian saling gabungkan, kalian punya kemampuan masing-masing dalam berkelompok. Jadi di sini kalian, oke ini ganti ya, karena yang hadir cuma ini, kita akan bikin 2 kelompok saja ya. Ya. Kalian buat 2 kelompok. Satu kelompok cukup 3 orang saja ya anak-anak. Ya. 3 orang. Jadi coba kita bikin kelompok. Nanti kalian akan melakukan kegiatan wawancara. Jadi nanti kelompok 1 wawancara kelompok 2, kelompok 2 wawancara kelompok 1. Oke, coba sekarang bagi kelompok dulu. Ini 1, 2, 3 ya, satu kelompok. Ini Melvin, Dewi dengan Vera. Kelompok lain agak geser sedikit, Vera ke sana lagi ya. Oke, mantap. Oke, jadi di sini Ibu kasih kalian LKPD. LKPD itu namanya, maksudnya adalah lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD-nya itu di kalian. Ya. Nanti ini kalian lihat instruksi Ibu lihat di papan sini nih. Di kan ada 2 lembar kok. Lembar pertama di sini kalian tulis kalian punya nama kelompok. Pertama kalian tentukan dulu kalian punya nama kelompok. Coba ini kelompoknya Kakak Ius, Kakak Angel, dan Kakak Dewi, dan Kakak Nunci mau nama kelompok apa? Banteng merah saya. Ya, banteng merah. Kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu kalian tulis nama kalian ya. Nama kalian. Lalu di halaman kedua itu coba lihat dulu anak-anak di halaman kedua. Kalian ya, ini mencari tahu ya. Di sini ada tabel kok. Jadi nanti kalian lakukan wawancara, setelah itu kalian isi di tabel ya. Ya. Ibu ajarkan dulu kalau misalnya kita mau melakukan wawancara. Ayo semua perhatikan Ibu dulu. Kalau mau melakukan wawancara itu nanti kelompok ini apa benteng merah tanya ke burung merpati ya. Bilang begini, lihat Ibu dulu. Kakak ini kelompok burung merpati jangan dulu tulis. Bilang begini. Permisi burung merpati, kami dari kelompok benteng merah mau melakukan wawancara. Apakah boleh? Hanya dulu kita harus minta izin. Baru kakak burung merpati kalau bilang boleh, baru kalian bisa wawancara. Wawancaranya nanti kalian Ibu kasih spidol, anggap saja ini mic ya. Tanya misalnya, Kakak Melvin, kamu asal dari daerah mana? Ya, begitu tanya satu-satu lalu nanti ditulis di situ Tanya juga daripada istiadat Sampai di sini bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, baiklah. Oke, kita akan mulai sudah. Ya, kita mulai sudah ya. Oke, mantap. Bisa lagi yang main ya? Oke, kita. Nama dulu, nama. Sudah kok. Kita mulai dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama mau tanya. Ayo, kelompok pertama bangun sudah. Kita mau wawancara. Semuanya bangun. Oke ya, ini kita akan melakukan wawancara ya. Ibu minta kelompok 1 mulai wawancara dari sekarang mulai sudah. Permisi. Iya. Burung merpati, kami dari Banteng Merah. Bolehkah untuk wawancara? Boleh. Tanya dulu nama. Nama siapa? Melvin. Iya, 1 orang yang tulis. Satu orang tulis. Asal daerah? Sabu. Ada istiadat di Sabu apa? Biasanya cium hidung. Cium hidung. Ya. Kan nama siapa? Kak asal dari mana? Kalau ada di roti, ke mana kakak? Biasanya untuk beli untuk biaya pendidikan dan untuk
biaya pernikahan dan juga kematian. Terima kasih. Halo Kak, Kak nama siapa? Dewi. Kak asal dari? Kalau di timur ada timur kemana Kak? Kalau orang bertanggung di rumah tuh harus kasih ongkos mama tempat sini. Terima kasih. Terima kasih. Apa deh Ibu? Ya, sudah. Ya, sudah bikin rapi-rapi sudah. Supaya nanti kelompok berikutnya burung merpati yang tanya contohnya seperti tadi yang tadi sudah kasih tahu. Oke. Oke, sudah siap. Berdiri sudah. Dewi yang balik. Jangan begitu. Ferali. Burung merpati ingin wawancarai kelompok banteng merah. Boleh? Boleh. Oke. Nama kakak siapa? Nenci. Ini kakak asal daerahnya dari mana? Rote. Adat istiadat orang Rote itu seperti apa kak? Kebalai. Kebalai itu bagaimana kak kebalai? Tarian kebalai. Iya ya. Terima kasih kak. Dengan kakak siapa? Kalau boleh Angel. tahu. Kak Angel. Oh, dari mana kak asalnya? Dari Manggarai kakak. Kalau boleh tahu adat istiadat kakak Angel di Manggarai apa saja? Tarian caci. Tarian caci itu seperti apa kak? Itu tariannya itu tidak pakai pakaian kakak, kemudian pakai pukul kakak. Tapi itu ada kakak, ada. Iya. Itu untuk laki-laki atau Itu perempuan? untuk laki-laki kakak. Itu ada. Ya, terima kasih kakak Angel. Iya. Ini dengan kakak siapa? Ius. Kak Ius. Kakak Ius dari daerah mana kakak Dari Ius? Amerika kan. Oke, Momere. Kalau boleh tahu adat istiadat Momere apa saja kak? Itu tarian negong. Tarian legong. Tarian negong itu Negong. untuk upacara pernikahan begitu Bang. Oh. Baik kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah diskusi habis kan? Sudah tulis baik-baik di LKPD? Sudah? 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 Oke. Oh ya ini sudah. Sudah juga. Masih kuliah sudah kok? Mana sini? Oh sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok ini apa duluan? Benteng merah duluan ya? Benteng merah maju untuk presentasikan hasil kerja kalian. Oke, tepuk tangan buat benteng merah. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan di sini. Sabar Ibu tutup dia latar sebentar ya. Teman, selamat siang. Kami dari kelompok Benteng Merah mau presentasi. Betul. Benteng Merah mau melakukan presentasi hasil kelompok kami. Yang pertama tadi berkaitan dengan wawancara narasumber Melvin. Dia berasal dari suku Sabu. Dari daerah Sabu, adat istiadatnya cium hidung. Yang kedua, Vera berasal dari Rote, adat istiadatnya yaitu tuku belis. Yang berikut, Dewi berasal dari Timor, adat istiadatnya yaitu pokok mama. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang bagian berdiskusi. Yang pertama, apakah ada adat istiadat yang sama di antara kalian? Jawabannya ya ada, karena nenek moyang kita berasal dari suku yang sama. Yang kedua, apakah ada adat istiadat yang berbeda di antara kalian? Jawabnya ada, karena nenek moyang kita ada juga yang berasal dari suku yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih buat kelompok Banteng Merah dan juga kelompok Burung Merpati yang telah melakukan presentasi. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar kan belajar tentang apa? Norma dan istiadat. Nah, baiklah, coba Ibu minta ada yang bisa memberikan kesimpulan kok. Hari ini kita belajar norma dan adat istiadat itu apa saja yang kalian tahu? Ini hari saya Ibu. Ya, Ibu. Angel dulu. Norma dan adat istiadat. Nah, norma itu sama dengan aturan. Oke. Norma itu ada dua Ibu. Apa? Ada aturan yang tertulis
tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Iya, cukup sampai di situ dulu Kakak Angel ya. Nanti Ibu mau tanya lagi, berarti ada norma atau aturan tertulis dan ada norma atau aturan tidak tertulis. Apalagi tadi Kakak Vera angkat tangan tuh apa? Ada mau jawab norma tuh ini ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Iya. Oh sama ya, apalagi? Adat istiadat itu merupakan kebiasaan. Ya, itu bagian dari apa? Aturan yang tidak Iya, yang tidak tertulis. Baiklah. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian dengan proses pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan. Iya, baiklah. Bagian apa yang paling menyenangkan? Wawancara. Wawancara. Sang ya. Saya Ibu bisa mengetahui ada dari teman Ibu, ada atau kebiasaan dari teman. Bisa mengetahui adat dari teman-teman karena aktivitas wawancara. Kira-kira ada hal yang buat kalian tidak kurang suka dalam pembelajaran hari ini apa? Ada kok? Tidak, Ibu. Tidak semua suka? Suka, Ibu. Jujur saja Melvin, kenapa dia jawab? Kamu suka atau tidak? Suka Ibu. Iya, terus ada yang tidak kamu suka kok? Ada kok? Lapar Ibu. Oh, Melvin lapar. Berarti tadi pagi Melvin cuma makan belum? Belum Ibu. Berarti dari tadi pagi makan Iya. Iya, kalau kalian dari rumah boleh bawa air ya. Kalau sementara pelajaran minum air boleh. Tapi tidak boleh izin di kantin untuk beli air ya. Iya, Ibu. Apalagi wawancara kan pasti haus kok. Iya, Ibu. Oke, berarti kalian suka belajar kelompok tadi ya? Suka, Ibu. Oke, nah untuk itu kita akan masuk dalam evaluasi. Evaluasi itu Ibu mau mengecek sampai di mana kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini ya. Untuk mengevaluasi diri Ibu akan siap ada latihan mandiri. Di sini cuma 2 nomor saja, nanti kalian kerja ya. Jadi kerja masing-masing, jadi kakak nonton Kerja di rumah kok Ibu. kerja memang setara. Iya, Ibu. Langsung kumpul, tidak boleh menyontek ya. Iya, Tidak boleh menyontek. Jadi dulu rapi-rapi sudah. Ini sudah bukan kelompok lagi. Ini sudah mandiri yuk. Iya, Ibu. Oke. Kerja sudah. Iya, silakan dikerjakan. Kakak tolong stop dong. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Kumpul. Oke, anak-anak, terima kasih banyak ya buat semangat kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, tepuk gujok. Kalian minta tepuk gujok. Gujok asik. Gujok asik. Yes. Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian. Buat anak-anak yang tadi ada melakukan sedikit kekeliruan, misalnya kurang sopan, Ibu sudah kasih tahu bahwa berikutnya harus diperbaiki. Ya, oke. Baik anak-anak, untuk menutup perjumpaan kita hari ini dalam pertemuan, kita akhiri dengan berdoa. Tadi kan sudah Kakak Vera atau sekarang? Ya, Kakak Melvin silakan. Silakan Kakak Melvin. Di sini saja Kakak. Ya. Teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kakak Melvin, silakan kembali. Iya, benar. Ya, begitu baru benar. Oke, baiklah, kita sudah tutup dengan doa bersama. Sekarang Ibu mau semuanya berdiri ya. Kita dulu, Ibu aja dulu tepuk berdiri ya, supaya kalian tahu gini. Tepuk berdiri. Berdiri. Begitu ya? Oke, semuanya. Tepuk berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Kita akan tutup dengan nyanyi lagu nasional satu kali ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Selamat pagi, Ibu.